Dalam kehidupan ini, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu yang Ia kehendaki bagi kita anak-anaknya. Namun seringkali kita berdiri di atas keegoisan kita dan lupa kepada Allah. Dan bahkan tak jarang kita melupakannya. Di saat kita sedang mengalami berbagai pencobaan, kita hanya berfokus kepada pencobaan itu sendiri, bukan kepada Allah. Mengandalkan Allah adalah bagian dari iman percayaan kita kepadanya, dan menjadikan Allah sebagai prioritas hidup kita. Kiranya kita sebagai anak Tuhan dapat hidup dalam sistemnya Tuhan dan bukan dalam sistem dunia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video ya tentang bagaimana pentingnya untuk hari-hari ini kita hidup dengan sistemnya Tuhan itu ya. Bukan ngikutin sistem dunia seperti itu ya. Iya, dan tema kita hari ini adalah hidup dalam sistemnya Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya kebenaran firman Tuhan hari ini betul-betul menjadi berkat buat kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami untuk kami hari-hari ini hidup dalam sistemnya Tuhan. Bukan mengikuti sistem dunia dan cara-cara dunia. Sehingga perjalanan hidup kami ada dalam rencana-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Ya. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Ya, tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya dalam Daniel 6 ayat 12 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, ini menarik ya kisah Daniel ini ya. Bagaimana Daniel ada di tengah kehidupan bangsa Babel, ya, sistem Babel. Sistem Babel ya. Tapi dia dalam kehidupannya menghidupi kehidupannya dalam sistemnya Tuhan dengan dia berdoa seperti itu ya. Jadi Daniel selalu berdoa 3 kali sehari dengan menghadap ke arah Bait Allah di Yerusalem ya. Selama Daniel ada di dalam masa pembuangan 70 tahun di Babel ini, meskipun Daniel hidup di tengah-tengah budaya dan sistem Babel yang begitu kuat mempengaruhi hidupnya karena mereka menyembah berhala ya, tetapi Daniel sama sekali tidak terpengaruh dan Daniel sama sekali tidak bisa diintervensi oleh budaya dan sistem Babel yang ada di dalam lingkungan hidupnya. Itu ya. luar biasa ya. Nah, karena orang Israel percaya kepada janji Tuhan ini, bahwa ketika mereka berdoa dengan menghadap ke arah Bait Allah di Yerusalem, maka Tuhan mendengar doa mereka. Amin. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan membebaskan dan melepaskan mereka dari tangan musuh-musuh mereka yang lebih kuat dari mereka. Amin. Sebab inilah doa Salomo ketika mentahbiskan Bait Allah. Amin. Ya, jadi selama 70 tahun Daniel ada dalam pembuangan di Babel ini,
Daniel tetap konsisten Iya, ya. dia konsisten ya. Dia setia dan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu sebagai orang Israel di tengah budaya Babel yang begitu kuat yang menyembah berhala ini, Daniel tetap berdoa 3 kali, konsisten, setia, berdoa 3 kali sehari, dan dia terus menghadap ke Bait Allah di Yerusalem. Setiap kali dia berdoa dan menyembah Tuhan. Sehingga meskipun Daniel tinggal di Babel, Daniel meriset dirinya, bahkan merealign dirinya untuk hidup dalam sistemnya Tuhan itu ya. Oleh karena itu ketika Daniel mendapat surat ancaman, Daniel tidak takut, tidak bisa diintimidasi, dan tidak berhenti melakukan kebiasaan Daniel yang biasa berdoa 3 kali sehari itu dengan menghadap ke arah Yerusalem. Sebab Daniel percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupannya dan bukan Babel. Amin, ini bagus sekali ya. Jadi bagus waktu sekali. Daniel membangun kebiasaannya konsisten ya dengan berdoa 3 kali sehari itu, dia sebetulnya sedang ada di dalam sistemnya Tuhan. Ya, jadi gaya hidup Daniel yang biasa intim dengan Tuhan, yaitu berdoa 3 kali sehari ini, telah membuat Daniel hidup dalam sistemnya Tuhan ini ya. Sehingga Daniel selalu memposisikan dirinya untuk selalu terhubung dengan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan yang berdaulat dan mengendalikan kehidupannya sepenuhnya. Wow, luar biasa ya. Nah, karena Daniel memposisikan dirinya untuk selalu hidup dalam sistemnya Tuhan tadi itu, melalui gaya hidupnya yang selalu intim dengan Tuhan, dengan berdoa 3 kali sehari, maka hal ini membuat Daniel selalu diluputkan dan dilepaskan dari jerat, perangkap, dan tipu daya orang-orang Babel. Amin. Jadi seperti ada perlindungan Tuhan. Iya, seperti dia ada perlindungan yang kuat gitu ya. Di cover. Jadi kehidupan Daniel yang konsisten dan setia hidup dalam sistemnya Tuhan ini telah menjaga, memproteksi Daniel dari pengaruh budaya dan sistem Babel itu. Sehingga Daniel tidak bisa diintervensi, ya, nggak bisa juga dipengaruhi, bahkan nggak bisa dikendalikan dengan budaya dan sistem Babel tadi. Ya. Iya, demikian juga ini dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus meriset dan merealign diri kita dengan menjadikan keintiman kita dengan Tuhan, yaitu doa kita, pujian kita, dan penyembahan kita kepada Tuhan sebagai gaya hidup seperti Daniel. Maka kita sedang memposisikan dan menempatkan diri kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Dan hidup dalam sistemnya Tuhan yang penuh kuasa dan yang tidak terbatas itu. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Daniel 6 ayat 22 sampai 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Amin. Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Padahal Daniel ada dikelilingi oleh singa-singa yang lapar, yang buas ya. Sengaja dibuat lapar. Dan dia dalam situasi yang sulit. Jadi sahabat yang baik, ternyata kebiasaan Daniel yang berdoa 3 kali ini ya telah membuat Daniel hidup dalam sistemnya Tuhan itu ya. Proteksinya Tuhan itu terjadi atas Daniel. Dan Daniel apa? Tidak bisa disentuh. Bahkan tidak bisa dimangsa ya sama singa-singa itu ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa itu ya. Karena dia ya tanda kutip dia diperlakukan tidak adil seperti itu. Padahal singanya lagi kelaparan pada waktu itu ya. Sebab Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu tadi. Karena ternyata Daniel tidak bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan raja. Jadi bayangkan mulut singa dikatupkan oleh malaikat Tuhan ya. Wow, itu luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Yuk kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya yang menentukan kuasa dan kekuatan dari doa itu bukan pada doanya, tetapi pada posisi orang yang berdoa, yaitu orang yang hidupnya benar. Jadi ketika kita memposisikan diri kita untuk terus fokus hidup benar sebagai yang utama atau yang prioritas dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk berdoa dengan penuh kuasa. Orang yang hidupnya benar adalah orang yang menyerahkan hidupnya untuk taat mengikuti pimpinan Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan membawa dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Sistemnya Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Kita akan baca DM ini, ya sayang kita baca ya. Ya. Dari @Yosua_Ausoy ya, @Yosua_Ausoy ya. Kita akan baca ya. Shalom, Terang Kasih RTV, tolong doakan istri saya agar dia tidak bersikap egois dan jadi ibu yang bertanggung jawab bagi anak kami. Karena kondisinya saat ini istri saya sering bepergian dan tidak mempedulikan kondisi anaknya. Ya, nah ini situasi ini sepertinya jadi konflik ya, jadi ya. Iya, ada jadi konflik ya. Iya, jadi konflik ya, dan apalagi istri kan dalam posisi yang sebetulnya juga punya tanggung jawab seperti itu ya. Nah, saya kira yang penting juga bagi Yosua adalah diajak untuk bisa ngobrol dari hati ke hati ya. Ngobrol dari hati ke hati. Iya, apa sih sebetulnya yang jadi permasalahan dari istri itu? Karena istri butuh didengar. Nah, ya. Itu ya. Butuh dan didengar curhatnya. Dan butuh juga dihargai gitu ya. Mungkin dengan dia pergi keluar dia merasa wah ketemu temannya, jadi dia merasa lebih bisa didengar dan yang lainnya gitu ya. Dan yang kedua adalah ajak istri juga berdoa bersama-sama gitu ya, karena ketika kita sehati berdoa, Roh Kudus akan menjamah hati kita masing-masing. Amin. Karena di dalam permasalahan suami istri kita tidak bisa mengatakan yang bermasalah itu pasangan kita. Iya. Karena pasti kedua belah pihak itu juga ikut di dalam, ada andil. Iya, ikut di dalam permasalahan itu ya. Jadi boleh nggak hari ini Yosua coba rendah hati, datang kepada istri, minta waktu untuk bicara dari hati ke hati. Setelah itu berdoa bersama-sama dan biarkan Tuhan menaruh hikmat untuk bisa menyelesaikan situasi ini dengan bijaksana ya. Sekali lagi tentunya berdoa dulu ya. Iya, minta Tuhan pimpin supaya apa yang dibicarakan itu ada Tuhan hadir di tengah-tengah Yosua dan istri, sehingga Tuhan yang menyelesaikannya bagi kalian semua ya. Iya. Yuk kita doakan Yosua ya. Silakan. Mungkin juga ada sahabat yang baik lagi begini juga yang ada masalah seperti ini ya. Salah satu pasangannya kok nggak peduli sih, nggak care ya gitu ya. Boleh nggak kita sekarang datang ke Tuhan? Karena kita nggak bisa merubah manusia, nggak bisa gitu. Kita tidak bisa merubah manusia. Dan kita nggak bisa mengontrol orang lain juga ya. Nah kita mau bawa kepada Tuhan biar Tuhan yang menyelesaikannya. Bapa, kami percaya hari ini Engkau ada dalam kehidupan Yosua, bahkan juga dalam kehidupan sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan dalam konflik kehidupan pernikahan mereka, keluarga mereka, sehingga mereka hari-hari ini seperti mengalami situasi yang tidak mengenakan. Ya berdoa bela hari ini, kasih Allah mengalir kepada Yosua dan kepada para sahabat yang baik untuk mau dengan rendah hati menyelesaikan dengan bijaksana. Dan kami berdoa supaya mereka menyelesaikannya dengan hati yang bijaksana, dengan perkataan yang membangun, yang tidak menghakimi atau menyalahkan. Bahkan biarlah hari ini Tuhan kasih Allah menolong setiap pribadi ini untuk kembali dipersatukan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Ini ada lagi juga ya, kita dari baca. @lovely_Cindy. Ya. Wow. Ya, senang sekali ya. Kita panggilnya apa nih ya? Cindy aja ya. Iya, Nah, Cindy ya. Cindy terima kasih ya untuk DM-nya. Ini dikatakan demikian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Iya. Saya ingin bertanya mengapa di saat sedang mengalami pencobaan seringkali tidak memprioritaskan Allah. Wah. Iya, karena kita seringkali panik. Nah, jadi ketika Iya. kita mengalami satu masalah, Iya. kita lebih fokus melihat fakta. Iya, Wah. ya. Seperti tadi Daniel itu kan diancam. Iya, Iya kan? Daniel kan tadi diancam gitu Mm-mm. bahwa dia akan masuk gua singa Iya. gitu ya, Mm-mm. dia akan ditangkap gitu ya karena dia tidak patuh dengan aturan Babel. Mm-mm. Tetapi Daniel responnya apa? Dia Iya. tetap tenang aja. Kenapa? Karena dia percaya bahwa ada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Iya. Nah kita sebagai manusia kadang-kadang begitu ada masalah, seringkali bukan kadang-kadang, kita panik lebih dulu. Iya. Kenapa kita panik? Karena kita fokusnya masalah itu yang Iya. ada di depan kita, di hadapan kita. Terus kita fokusnya, kepada kita juga, Iya, bukan kepada Tuhan. Aduh, saya nggak mampu nih ini gitu. saya nggak mampu gitu. Mm-mm. Padahal justru ketika kita di dalam pencobaan, goncangan, tekanan, apapun yang kita hadapi, Iya. kita harusnya tahu bahwa ada Allah yang Amin. berdaulat, yang dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Artinya kita memprioritaskan, kita fokus kepada Allah dan minta pertolongan Allah ya. Amin. Bukan kepada apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, Jangan ya. pakai kekuatan kita, jangan pakai dengan cara kita. Mengapa? Karena Allah sudah berkata, inilah aku. Iya. Aku mau menolong engkau ya. Amin. Jadi sekali lagi biarlah saat ini ketika kita mengalami masalah, mari arahkan perhatian kita, fokuskan diri kita kepada Tuhan. yang lebih besar Yang dari lebih masalah. besar, yang sanggup Amin. menyelesaikan segalanya bagi kita ya. Iya. Baik ya Cindy, mungkin juga ada sahabat yang baik lagi di sana pergumulan, yang ya. mungkin lagi dalam pergumulan, dalam pencobaan tadi dikatakan demikian. Jangan fokus kepada realita yang ada, Iya. fakta yang ada. Kita bukan menyangkali ya, kita Iya. tidak. Tapi kita tahu meskipun ada faktanya demikian atau Iya. masalah yang kita hadapi, yang kita gumulkan itu begitu besar, begitu sulit, begitu rumit. Tetapi kita tahu bahwa ada Allah yang melakukan yang Amin. tidak dapat kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari Amin. kita doakan Ya, ya. doakan Kita Cindy ya. doakan Silakan saya. ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang baik Iya, yang lain ya. pergumulan ya. Bapak terima kasih Amin. Ya, untuk berdoa, saudara Tuhan. kami Cindy ini Amin. Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi Cindy, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang justru hari ini Pergumulan. mengalami pergumulan Amin. yang saat ini seperti mengalami satu hal yang mendesak, satu hal yang menekan. Hari ini kami berdoa, biarlah respon dari Cindy dan juga dari sahabat-sahabat yang baik saat ini adalah bukan memperhatikan masalah atau fakta Amin. yang ada di depan mereka, tetapi mereka melihat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup Amin. menyelesaikan bagi mereka, bagi Cindy khususnya. Dan biarlah kami berkata hari ini kepadamu ya Allah, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau arahkan perhatian kami mau arahkan mata kami kepadamu, kepada Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan, Allah yang punya otoritas, punya kuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Itu sebabnya hari ini kami mau mengucap syukur, karena kami tahu hari ini, saat ini kami diingatkan, kami Amin. tidak perlu takut, Ya. karena ada Allah yang ada bersama kami. Biarlah kami terus berjalan bersamamu, melekat dengan Engkau, Amin. dan hanya memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami mau hidup di dalam sistemnya Tuhan, bukan Amin. sistem dunia, realita dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Ya. Nah, Nah, oleh sebab itu hal apa yang kita perlu ingat Ya. nih sahabat yang baik, supaya kita dapat hidup dalam sistemnya Tuhan. ya. Yang pertama,
kita harus meriset dan merealign diri kita Ya. dengan menjadikan keintiman kita dengan Tuhan, yaitu doa kita, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Ya. Maka kita sedang memposisikan dan menempatkan diri kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan dan hidup dalam sistemnya Tuhan yang penuh kuasa dan yang tidak terbatas. Wow, luar biasa Wow, ya. Yang amin. penuh kuasa dan tidak terbatas. Dan yang Amin. kedua, gaya hidup intim dengan Tuhan yang kita lakukan dengan konsisten membuat kita hidup dalam sistemnya Tuhan itu tadi ya. Maka hal ini akan menjaga kita, memproteksi kita dari pengaruh budaya dan sistem dunia yang ada di luar kita. Sehingga kita dapat dan kita tidak bisa diintervensi, kita dapat menang menghadapi segala pengaruh dan kita tidak bisa dipengaruhi. Bahkan kita tidak bisa dikendalikan oleh budaya dan sistem dunia di luar kita. Amin. Dan Ya. yang ketiga, ketika kita hidup dalam sistemnya Tuhan, Ya. maka Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga kita selalu ada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan, maka hal ini akan membuat kita selalu diluputkan dan dilepaskan dari jerat, perangkap, dan tipu daya orang-orang dunia. Amin. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit yang sepertinya membuat kau sudah menyerah dan tidak mampu? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari kita datang mendekat kepada Tuhan saat ini. Percaya dan serahkan semua ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk menyelesaikan semua masalahmu. Dan bersyukur bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Mari datang kepada Dia, puji Dia, sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Bapa, kami bersyukur dan percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Maka kami selalu terhubung dengan Tuhan dan kami hidup dalam sistemnya Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kami untuk diluputkan dan dilepaskan dari jerat perangkap dan tipu daya iblis, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.
Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. How How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our